Mudo dami na siya debata amata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, horas selamat menugut madihita manginang. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Titus 2 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, setiap orang tentunya memiliki sosok yang dikagumi dan diidolakan. Bahkan sosok tersebut seringkali menjadi acuan bagi kita untuk menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Mungkin saja sosok tersebut adalah orang tua kita, pendeta kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Saudara yang kekasih, dalam nas kita disampaikan Paulus dalam suratnya kepada Titus juga menunjukkan bagaimana menjadi teladan adalah sikap yang penting dalam kehidupan orang percaya. Paulus ingin Titus menjadi teladan bagi orang lain, bukan dalam hal berbuat salah atau dengan hal berbuat dosa, melainkan menjadi teladan dalam berbuat baik. Apa saja perbuatan-perbuatan baik yang Paulus harapkan kepada Titus? Pertama, Paulus ingin agar Titus jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Pengajaran di sini menunjukkan pelayanan Titus ke dalam jemaat Tuhan. Titus sebagai salah seorang hamba Tuhan tentunya harus memberikan pengajaran yang baik kepada jemaat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Paulus ingin agar Titus menjadi teladan melalui pengajaran yang disampaikannya. Pengajaran yang jujur artinya adalah apa yang diajarkan oleh Titus harus juga dilakukan oleh Titus sendiri. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, jangan berbohong, sementara ia sendiri masih suka dengan berbohong. Selain itu, Titus juga diharapkan untuk menyampaikan pengajaran yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sungguh-sungguh berarti serius dan tegas. Apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika memang masih ada dosa dalam jemaat, seorang hamba Tuhan yang baik harus berani menegur dan bukannya membiarkannya. Jemaat harus dibawa naik ke level pemahaman bahwa sudah saatnya mereka mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main lagi. Yang kedua, Paulus juga ingin Titus sehat dan tidak bercela dalam pemberitaannya ayat 8a. Pemberitaan di sini menunjukkan pelayanan Titus keluar jemaat, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Pemberitaan yang dilakukan haruslah pemberitaan yang sehat, yaitu yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar. Fokus pemberitaan Injil haruslah terletak pada Injil itu sendiri, kepada kasih Allah dan pengorbanan Kristus, dan bukan berfokus kepada sang pemberita Injil atau pada hal-hal lainnya. Selain itu, Paulus mengharapkan agar dalam memberitakan Injil, Titus tidak bercela dalam pemberitaan tersebut. Tidak bercela ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh Titus memang benar-benar adalah kebenaran dan tidak ada satupun kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dengan demikian diharapkan Titus akan menjadi teladan bukan hanya di dalam, yaitu kepada jemaat yang dilayani, tetapi juga keluar, yaitu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Seringkali
Gereja dan orang-orang percaya hanya berfokus pada menjadi teladan bagi jemaat, tetapi lupa bahwa di kehidupan di luar gereja, orang percaya pun perlu menjadi teladan dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin orang yang belum mengenal Kristus mau percaya kepada Kristus ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang mengaku orang Kristen justru hidupnya tidak benar? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus ketika orang-orang Kristen justru menjadi preman, menjadi koruptor, menjadi bandar narkoba, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya? Tentunya hal ini akan menjadi celah bagi lawan-lawan kita yang akan mengatakan bahwa orang Kristen pun juga lebih buruk keadaannya daripada orang yang non-Kristen. Ayat yang 8b. Saudara yang kekasih, memang sulit untuk menjadi teladan dan berdampak yang besar dalam kehidupan. Tetapi Tuhan rindu masing-masing dari kita, mulai dari apa yang Tuhan percayakan, belajar menjadi teladan baik di dalam dan di luar jemaat. Di dalam jemaat belajar dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Jika kita telah melayani, mari kita melayani dengan benar, datang dengan tepat waktu dan mempersiapkan diri. Demikian juga dalam kehidupan kita di luar jemaat. Mungkin di keluarga, kita masih ada anggota keluarga yang belum percaya. Atau mungkin di sekolah, di kantor, di lingkungan tetangga kita juga ada orang-orang yang belum percaya. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita. Sehingga orang lain yang melihat kita juga melihat kasih Allah dalam diri kita. Lakukan mulai dari hal yang sederhana. Dan jadilah teladan dalam berbuat baik. Karena teladan dalam berbuat baik merupakan panggilan Tuhan kepada kita juga sekarang ini. Dalam kehidupan yang tak jarang diwarnai oleh semangat kebencian dan kejahatan, kita mesti menyatakan teladan Injil yang penuh kasih dan damai sejahtera. Banyak yang mengira bahwa mewartakan kabar keselamatan haruslah berupa khotbah panjang lebar. Tetapi sebenarnya, ketika kita bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan setiap hari saja, itu lebih dari cukup untuk bisa memperkenalkan pribadi Kristus kepada orang lain yang akan mampu membawa seluruh perubahan besar dalam lingkungan di mana kita berada. Ada banyak orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi sama sekali tidak menunjukkan itu dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari. Bukannya kesaksian yang datang, malah mereka menjadi batu sandungan. Tuhan ingin kita menjadi teladan dalam perbuatan baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu. Ingatlah bahwa tindakan yang kita lakukan akan membawa dampak. Apakah itu dampak yang baik? Apakah itu dampak yang buruk? Dan itu tergantung dari tindakan seperti apa yang kita lakukan. Mari, mulai dari hari ini, kita menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi teladan. Khususnya dalam menyatakan kasih dan perbuatan baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada. Dan dengan segala yang kita miliki, kita berbuat baik secara tulus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menjadi teladan. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin.